wabarakatuh. Hello everyone. Kami dari kelompok 8. Di sini sama aku Nancy Fitrianti, Aku Resta Gustina, aku Pen Ilhami. Nah, di sini kami mengimplementasikan Dari simulasi motor servo dan sensor ultrasonik. Oke, di sini kami membuat boboto. Di mana boboto ini adalah auto feeder kucing yang berfungsi sebagai pemberi makanan kucing otomatis. Nah, kamu harus nonton video ini sampai selesai karena kita akan menjelaskan bagaimana fungsi dari boboto ini. Oke? Let's go. Let's go. Oke, di sini saya Penny Ilhami. Saya akan menjelaskan beberapa alat untuk mengimplementasikan auto feeder kucing. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno berfungsi mengontrol semua komponen. Arduino itu kayak otaknya alat. Semua komponen kayak sensor, lampu, dan motor servo dikendalikan sama si Arduino ini. Jadi nanti kita bakal nulis program di laptop menggunakan software Arduino IDE. Terus program itu dikirim ke Arduino lewat kabel USB. Setelah itu Arduino bakal jalanin perintah yang udah kita kasih. Misalnya kayak kalau ada kucing nyalain lampu dan memberi makan. Nah, di sini ada gambar Arduino yang terpasang dengan kabel USB dan ada yang belum terpasang dengan kabel USB-nya. Yang kedua yaitu ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mendeteksi kedatangan kucing. Jadi cara kerjanya, kalau ada benda di depan sensor, misalnya kucing yang lagi ngadep alat, dia langsung hitung jaraknya. Kalau jaraknya dekat atau memenuhi program yang telah dibuat, maka alat bisa kasih sinyal buat ngeluarin makanan. Halo, sekarang sama aku Nancy Fitrianti. Di sini aku mau jelasin motor servo. Nah, motor servo itu yang bikin tempat makanannya bisa kebuka otomatis. Jadi, waktu kucing datang dan terdeteksi sama sensor, si Arduino ini perintahkan motor servo buat gerakin penutup atau tuas biar makanan keluar. Gerakannya bisa kita atur, misalnya cuma 90 derajat, lalu balik lagi ke posisi awal. Jadi, makanan bisa keluar sendiri tanpa harus dituangin manual. Oke, yang selanjutnya ada jumper. Ini berfungsi untuk menyambungkan komponen. Jadi ini tuh kayak jembatan kecil yang nyambungin antar komponen. Di sini ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada mall to mall, yang kedua ada female to female, dan yang ketiga ada mall to female. Ini digunakan tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Di sini kamu pakai ini buat nyambungin sensor ke Arduino-nya lewat breadboard. Tanpa kabel jumper, semua komponen nggak bisa ngobrol satu sama lain. Jadi nanti dia tidak bisa terhubung dan tidak bisa bekerja. Halo semuanya, kenalin, aku Resta Gustina. Di sini aku mau jelasin nih fungsi dari LED-nya dan juga breadboard-nya. Nah, untuk lampu LED-nya sendiri, di sini kami gunakan untuk menunjukkan status atau kondisi dari alatnya. Seperti di sini, kami menggunakan 2 LED di mana berwarna merah dan juga kuning. Nah, contohnya kami di sini kalau lampunya itu menyala berwarna merah, berarti sensornya itu sudah mendeteksi bahwa ada kucing atau objek di depannya. Nah, kalau lampunya itu kuning, yaitu kondisi kedua, berarti belum ada yang datang atau kucingnya itu belum terkena atau terdeteksi oleh sensor. Nah, selanjutnya ada breadboard-nya. Di mana fungsi ini yaitu tempat penyambungan komponen tanpa kita harus perlu menyolder antar komponen tersebut. Jadi kita tuh bisa tinggal colokan kabel dan juga komponen-komponennya seperti sensor tadi, kemudian LED dan lain-lainnya itu ke lubang-lubangnya tanpa perlu kita itu harus menyoldernya. Nah, di sini semua kabelnya bisa kita sambungin ke Arduino-nya itu dengan mudah. Yang pertama kita ambil sensor, lalu kita pasangkan ke breadboard-nya. Nah, setelah itu kita pasang motor servo. Dan jangan lupa
pasang kabelnya sesuai ketentuan. Kabel yang coklat dipasang di digital Arduino, dan kabel merahnya kita pasang ke 5 volt. Dan kita pastikan posisi kabelnya terpasang dengan benar ya. Nah, dan kabel yang kuning pasang ke 11. Oke, nah sekarang kita pasang LED-nya ke breadboard. Kita pastikan juga positif dan negatifnya ya. Mari kita lihat. Di sini yang positifnya akan kita sambungkan ke 7. Langsung aja kita ambil jumper, pasang di sisi positifnya. Sambungkan dengan digital. Oke, kita ambil lagi jumper. Dan sambungkan ke ground. Karena ground Arduino sudah terpakai, maka kita buat aliran baru. Jadi kabel yang berarian ground Arduino awal kita lepas dan pasangkan ke breadboard-nya untuk membuat aliran baru tadi. Jangan lupa jumpernya tadi kita sambungkan ke aliran ground. Dan kabel motor servonya kita sambungkan ke aliran ground di breadboard-nya. Jumper yang putih kita pasang bersebelahan. Setelah itu, kita pasang LED kedua. Kita pasang sesuai kutub negatif dan positifnya ya. Sisi positifnya kita sambungkan ke angka 6. Sisi negatifnya kita sambungkan ke ground. Setelah itu kita pasang jumper ke ground sensor dan sambungkan ke pin Arduino-nya. Lalu kita sambungkan echo sensor ke angka 4 digital Arduino-nya. Sedangkan trigger kita sambungkan ke angka 5 digital. Karena 5 volt itu sudah digunakan motor servo, maka kita buat lagi arus baru yang berukuran 5 volt. Kabel merah dari motor servo kita lepas dulu. Lalu ambil jumper lagi, kita pasangkan bebas di breadboard-nya. Dan kita sambungkan ke 5 volt. Lalu kabel yang baru tadi pasang bersandingan dengan aliran kabel 5 volt. Dan kabel motor servo yang kita lepas tadi pasang juga ke aliran 5 volt. Oke, selesai kita rangkaiannya. Pada bagian awal program, kita menggunakan library servo, di mana untuk mengendalikan motor servonya sendiri. Selanjutnya, kita mendefinisikan pin-pin yang akan digunakan, seperti pin servo di pin 11, trigger dan echo sensor ultrasonic di pin 5 dan juga 4, serta 2 LED yaitu LED merah letakkan di pin 7 dan LED orange-nya di pin 6. Nah, di fungsi setup, kita menginisialisasi nih komunikasi serial, menyambungkan servo ke pinnya, dan juga kita mengatur semua pin agar sesuai dengan fungsinya, apakah sebagai input atau output. Saya akan melanjutkan dengan bagian pembacaan sensor ultrasonik. Di dalam loop, sensor bekerja dengan mengirim sinyal melalui pin trigger dan menerima pantulan dari echo. Ini dilakukan dengan pulse selama 10 mikrodetik. Fungsi pulse membaca durasi pantulan tersebut. Lalu kita ubah menjadi jarak dalam satuan sentimeter dengan rumus duration dikali 0,0343 per 2,0. Nilai jarak ini dicetak ke serial monitor agar bisa dipantau saat program berjalan. Intinya, sensor ini menjadi mata sistem mendeteksi apakah ada kucing yang mendekat ke alat makan.
Oke, di sini saya Penny Ilhami akan menjelaskan bagian kontrol servo dan LED-nya. Nah, setelah jarak terdeteksi, program memeriksa apakah kucing berada pada jarak antara 2-15 cm. Kalau iya, berarti kucing mendekat, maka servo akan diarahkan ke posisi 90 derajat, yang artinya wadah makanan terbuka. Saat terbuka, LED merah akan menyala sebagai indikator bahwa tempat makanan sedang aktif atau terbuka. Sebaliknya, jika tidak ada kucing, maka servo akan kembali ke posisi 0 derajat atau tertutup. Dan LED oranye akan menyala sebagai tanda tempat makanan tertutup. Program ini juga diberi delay 700 agar proses pembacaan jarak tidak terlalu cepat dan hasilnya lebih stabil. Untuk itu, kita pastikan dulu kalau sudah berada di Arduino Uno. Setelah itu, kita sambungkan kabel USB Arduino ke laptop. Lalu kita pergi ke Tools, cari Port, dan kita pastikan dalam keadaan Arduino Uno. Oke, lanjut kita run codingannya. Dan kita tunggu sampai selesai. Oke, kalau done, barulah kita upload. Nah, jadi ini adalah hasil dari codingan di Arduino IDE tadi. Jadi di sini sensornya sudah berfungsi, bisa kita lihat di video. Ini adalah pengetesan jaraknya dan simulasi terlihat bahwa lampu tersebut bergantian. Halo guys, aku Boboto. Aku adalah auto feeder kucing. Jadi, di sini aku membantu para manusia memberi makanan kucing secara otomatis. Lampuku akan menyala orange ketika tidak ada kucing di depanku. Tetapi, jika kucing di depanku, aku akan menyala berwarna merah. Dan pintu otomatisku akan terbuka dan memberikan makan pada kucing kesayangan kalian semua. Di sini sensorku bekerja dengan baik. Ia dapat mendeteksi kucing datang dan lampuku bekerja dengan sempurna. Di sini pintuku otomatis terbuka ketika mendeteksi kucing. Dinyatakan implementasi kali ini berhasil. Nah, itulah tadi cara kerja dari Boboto auto feeder kucing. Kalau kamu mau buat juga, jangan lupa ikutin langkah-langkah di video kami. Untuk video selanjutnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.